Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Box Gaming. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba bermain online match menggunakan formasi 3-4-3 dengan false 9, yaitu semuanya kita gunakan menjadi second striker. Dengan false 9 yang biasa digunakan yaitu menggunakan Gullit, dan kita menggunakan formasi Jose Mourinho dengan serangan balik. Level game main tim juga udah 100. Jadi kita coba bermain di divisi. Kita coba mencari lawan. Oke, udah ketemu, berhadapan dengan Sidauruk FC. Kita akan coba bermain apakah bisa efektif dengan menggunakan formasi 3-4-3 false 9. Oke, kita sudah lihat line up kita, sepertinya tidak ada yang sakit. Lawan juga udah siap. Kita lihat line up lawan yaitu dengan formasi 4-3-1-2 Gasperini. Oke, kemarin sudah saya coba juga bermain online match dengan formasi ini, ternyata cukup cair, antar lini cukup terisi, jadi enak aja dimainin. Ini juga bisa menjadi rekomendasi buat para player untuk menggunakan formasi ini. Oke, kick off babak pertama telah dimulai. Dapat kita saksikan tim lawan membangun serangan, berhasil kita kandaskan. Di sana kita ada Beckenbauer dan juga Xabi Alonso, umpan ke Fernando Torres. Sayang sekali tidak tepat umpan tadi yang diberikan. Kembali kita saksikan masih Lorenzo Pellegrini dari tim lawan. Dan juga perlu kita ketahui bahwa dalam permainan ini memang gameplay ataupun cara mainnya memang berbeda dengan gaya main di PES Mobile 2021. Memang yang hal tersulit dalam permainan ini yaitu cara defensif ataupun cara bertahan. Cara defensif dan bertahan memang kita yang mengatur pergerakan ataupun menutup ruang oper lawan. Kembali kita saksikan Frenkie de Jong dari pihak lawan, berhasil kita kandaskan. Beckenbauer, intercept yang sangat baik. Fernando Torres, Ruud Gullit. Di sini kelebihannya false 9, Ruud Gullit bakal sering membantu sampai ke hampir garis tengah, dan di sanalah kesempatan bagi dua second striker kita, Rummenigge dan Fernando Torres, untuk masuk ke dalam. Seperti ini, 1-2. Shooting masuk Rummenigge. Jadi memang Ruud Gullit berfungsi untuk memancing center back lawan untuk maju, sehingga menciptakan ruang untuk dua second striker kita di belakangnya. Jadi ini sangat rekomendasi buat digunakan dalam bermain buat kalian semua. Kalau untuk gaya permainan itu terserah mau menggunakan permainan serangan balik cepat, ball possession, ataupun serangan balik biasa. Kembalikan lagi pada gaya main kita. Kalau saya menggunakan serangan balik, jadi di saat momen kita dapat intercept bola, bisa langsung kita lakukan serangan balik yang terkoordinir. Kembali kita saksikan umpan kepada Rummenigge, umpan lagi Fernando Torres, masuk. Fernando Torres berdiri bebas. Lagi-lagi dua second striker kita yang masuk ke depan. Jadi Ruud Gullit hanya memancing dari stopper ataupun CB lawan, sehingga menciptakan ruang bagi dua second striker kita. Kembali kita saksikan skor sementara 2-0 keunggulan untuk kita, yaitu Box Gaming. Di kesempatan kali ini kembali mencoba dari tim lawan Sidauruk FC, gagal lagi. Berhasil kita antisipasi. Di sana ada Bobby Robson, Fernando Torres, umpan Ruud Gullit. Terlalu memaksa umpan yang diberikan Fernando Torres tadi. Kita saksikan 1-2, Fernando Torres lagi, Robson
Umpan lagi pada Gullit. Gullit berdiri bebas, shooting. Ya udah luar biasa memang. Ini menciptakan ruang-ruang kosong di lini pertahanan lawan, sehingga pemain kita bisa lebih bebas dalam melakukan shooting ke gawang lawan. Keunggulan 3-0 untuk sementara di pertandingan yang kita masih, yang di akun ini masih di divisi 5, bermain online match. Aduh, salah umpan. Nah, itu yang cukup berbahaya. Jadi kalau untuk defense, kalau kita rasa cukup membahayakan bagi pertahanan, lebih baik di double tap ataupun dibuang aja bolanya ke arah depan, karena itu akan sangat berisiko, karena pemain bertahan kita bakal lebih rentan melakukan blunder. Babak pertama telah usai, kedudukan sementara 3-0, keunggulan bagi tim kita. Oke, kita langsung aja menunggu lawan mengatur formasi. Oke, kembali kita saksikan kick off babak kedua telah dimulai. Pertandingan masih lanjut berjalan. Dapat kita saksikan keunggulan sementara 3-0, keunggulan terhadap tim lawan. Kembali tim lawan mencoba membangun serangan. Cukup cepat tadi Patrick Vieira menutup lubang di lini tengah. Memang saya menggunakan gelandang bertahan, yaitu Patrick Vieira sebagai gelandang perusak, karena memang nggak ada tandingannya untuk saat ini. Memang Patrick Vieira merupakan pemain yang sangat penting untuk lini tengah. Kembali kita saksikan di menit ke-55 ini masih kita saksikan. Di sini saya menggunakan untuk pemain CB-nya, yaitu 2 CB pembangun serangan dan 1 perusak. Jadi cukup enak juga buat dimainin. Kembali kita saksikan lagi Bobby Robson, umpan ke David Beckham, Ruud Gullit 1-2. Itu lagi-lagi Ruud Gullit membuka ruang bagi 2 striker. Sayang sekali, mending tadi di shooting. Tuh, kita bisa lihat pergerakan Ruud Gullit lagi-lagi menarik pemain CB sampai ke keluar dari garis kotak penalti. Sepertinya kita lihat Koulibaly membangun serangan, Koulibaly shooting langsung, Koulibaly. Tuh, itu contoh defense yang kita lakukan karena bolanya bola liar, jadi kita melakukan langsung sapu bersih aja, sehingga mengamankan garis pertahanan kita dari bola-bola blunder. Karena di eFootball kali ini memang cukup sulit ya, bisa dikatakan gaya bertahannya itu komplit, jadi memang cukup sulit untuk kita antisipasi. Kembali kita saksikan Ruud Gullit, Dominic. Apa yang terjadi? Sepertinya ada sedikit lag. Bobby Robson. Aduh, masih melebar Bobby Robson. Karena memang Bobby Robson tadi melakukan shooting dengan bukan kaki terkuatnya, yaitu kaki kiri. Itu tadi dia menggunakan kaki kanan. Patrick Vieira mencoba membangun serangan. David Beckham di sana. David Beckham berhasil. Kita saksikan mendapatkan ruang buat melakukan tembakan di sisi sebelah kiri. Di sini saya menggunakan untuk 2 gelandang kiri dan kanannya, yaitu Bobby Robson dan juga David Beckham. David Beckham saya letakkan di sebelah kiri, itu berfungsi sebagai untuk gelandang yang bisa cutting inside ke dalam. Begitupun dengan Bobby Robson, saya letakkan di posisi kanan sehingga dia bisa cutting inside ke sebelah kiri untuk bisa menggunakan tembakan menggunakan kaki terkuat mereka.
Kembali Ruud Gullit lagi, umpan Rummenigge masih bisa diintercept dari tim lawan, diintercept lagi Patrick Vieira, umpan lagi Rummenigge. Babak kedua telah usai, jadi begitulah gaya permainan yang kita menggunakan 3-4-3 dengan false nine. Cukup cair dan cukup mobile dalam pergerakan, dan juga ini bisa menjadi rekomendasi bagi setiap player untuk menggunakan formasi ini. Baik, cukup sekian dari kita, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.